Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Ikhwani fiddin, rahimallahu alaikum. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali bersua bersama dalam agenda kuliah baca kitab. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita sudah sampai pada pertemuan ke-11. Suatu pencapaian yang luar biasa tentunya. Kita masih bisa bertahan sampai pertemuan ke-11 ini. Jadi kalau mau dipresentasikan, itu sudah sampai pertemuan kurang lebih 75%. Artinya insya Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya kita sungguh-sungguh dan istiqomah di dalam setiap pertemuan kita, menjadikan kita orang-orang yang senantiasa diberikan barokah, rahmat, dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena adanya kita kemudian senantiasa mengkaji thaqafah Islam, sehingga insya Allah kita bisa gunakan baik dalam diri pribadi kita, dalam lingkup keluarga kita, maupun dalam masyarakat secara keseluruhan. Ikhwani fiddin, rahimallahu alaikum. Perlu kami sampaikan pada pertemuan ke-11 ini pertemuan yang termasuk sangat penting di antara pertemuan-pertemuan yang ada. Kalau sebelumnya kita banyak berkutat tentang ilmu nahu, ilmu yang kemudian untuk menentukan baris terakhir dari suatu kata, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mempelajari ilmu sharaf, ilmu yang mempelajari bagaimana menempatkan atau menentukan harakat bukan hanya di akhir dari suatu kata, tapi mulai dari awal atau harakat kedua, harakat ketiga, atau kalau ada harakat keempat, 5, dan seterusnya. Makanya ini termasuk pelajaran yang sangat penting, karena selain penentuan harakat dari setiap kata yang kemudian akan kita temukan, juga menentukan arti atau terjemahan dari kata tersebut. Terjemahan yang berarti tentunya akan berkaitan dengan bagaimana kita memahami suatu konsep di dalam kalimat bahasa Arab. Makanya ikhwani fiddin, rahimallahu alaikum, pertemuan ke-11 ini membahas tentang domir dan tasrif atau tafsrif 1. Kalau bahasanya nanti dibahasakan bahwa ini adalah untuk membahas tentang tasrif lugawi. Jadi domir dan tasrif lugawi. Sebagaimana pernah disinggung sebelumnya oleh Ustaz Aswar, bahwa di kalangan-kalangan teman-teman di pesantren atau orang-orang yang biasa menggeluti bahasa Arab, ada anekdot yang mengatakan bahwa seandainya kodok bisa mengembalikan domir, maka kodok akan menjadi ulama. Nah, ini yang kemudian akan kita pelajari. Bagaimana caranya mengembalikan damir
Minimal dulu paham, oh domir itu ternyata ini maksudnya. Minimal dulu kemudian mengerti konsep dasar dari domir tersebut. Karena untuk bisa mengembalikan itu tidak mudah. Itu banyak sekali kaidah-kaidah, baik itu kaidah secara umum maupun kaidah-kaidah detailing tentang mengembalikan domir tersebut. Intinya adalah di pertemuan ke-11 dan ke-12 ini insya Allah nanti itu adalah mempelajari tentang zaraf, baik itu domir, tasrif, lugawi, maupun insya Allah pada pertemuan ke-12 itu adalah tasrif istilahi, suatu metode pembentukan kata di dalam bahasa Arab sehingga kemudian kita tidak susah lagi untuk menentukan. Nah, ini salah satu salah satu keunikan dari bahasa Arab yang tidak dimiliki oleh bahasa-bahasa yang lain. Kalau bahasa Inggris itu paling biasanya hanya 3 atau tidak sampai 10 biasanya, kalaupun ada perubahannya. Kalau bahasa Arab bisa sampai puluhan, malah ratusan. Malah biasa kalau kita atau orang-orang pesantren itu kalau sudah banyak menghafal ini zoraf, fa'ala fa'ala, fa'alu fa'alat dan seterusnya, biasa diambil kosakata bahasa Indonesia kemudian dia timbang. Umpamanya ini songkok, songkok, songkota, songkotu, songkotat, songkot tat. Nah, itu dia timbang semua. Apa-apa di depannya kalau ada kosakata bahasa Indonesia dia timbang. Sebagaimana timbangan yang ada di dalam zoraf tersebut. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah, itu sedikit pengantar untuk pertemuan ke-11 kita insyaallah. Kita masuk ke sesi pertama. Ini sesi untuk melihat bagaimana teman-teman di dalam menjawab bahasa kuisnya, Ustaz. Memang sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa ini termasuk baru. Jadi kalau mungkin bagi orang yang tidak pernah menemukan sama sekali ini akan sedikit mengernyitkan dahi. Wah, ternyata ada seperti ini. Apalagi kalau biasanya dari umum ya, tidak pernah menemukan istilah perubahan kata seperti ini, maka akan sangat sangat lain-lain perasaannya. Oh, ternyata bisa seperti ini. Nah, dari pernyataan yang kemudian saya sampaikan tadi, memang betul Ustaz, bahwa yang menjawab itu sudah mulai bervariasi lagi Ustaz. Tidak sebagaimana sebelumnya nilainya hampir sempurna. Ini sudah mulai ada nilai 60, nilai 80, ada nilai 100, hampir berbanding, kurang lebih 50-50 yang mendapatkan nilai 100 dengan mendapatkan nilai 60 sampai 80. Saya sedikit bacakan. Ada 100. Ada, tetap ada 100. Nih. Dalam bahasa Arab ada isim ma'rifah yang lain yang dikenal dengan dhamir atau kata ganti yang jumlahnya ada 14, di mana dhamir itu terdiri atas 3 bagian utama kecuali. Jadi ini soalnya sekaligus sebenarnya ingin mengenalkan kaidah. Nah, kaidah di dalam ini, jadi bukan betul-betul murni soal. Karena kalau murni soal kan berarti kita ini kami ini memperlakukan ikhwani fiddin sebagai murid-murid atau santri. Ya, tidak. Kita perlakukan ikhwani fiddin rahimallahu alaikum sebagai orang-orang yang sama ingin belajar bahasa Arab. Jadi setiap soalnya itu adalah biasanya merupakan suatu kaidah tertentu. Nah, kalau kita membaca ini, oh ternyata dhamir itu ini. Oh ternyata ada 14 macam dhamir. Bagaimana bagiannya? Baru pertanyaan. Dan dari yang menjawab itu kurang lebih 80% benar. Dhamir ghaib
itu kecuali kata ganti orang ketiga atau pembicara. Nah, kan yang ada itu adalah dhamir gaib, kata ganti orang ketiga, tidak ada di tempat. Tidak ada di tempat. Kan kalau pembicara berarti mukhatab. Itu sedikit barangkali ya. Kemudian selanjutnya adalah terjemahan yang tepat dari kalimat berikut adalah antunna muhandisatun. Nah, jawaban yang benar adalah kalian adalah para insinyur. Ada juga dia adalah para insinyur. Nah, yang ada yang menjawab sedikit berbeda ini adalah mereka adalah insinyur-insinyur. Mereka. Nah, inilah sebenarnya inti daripada dhamir. Apa yang dimaksud dengan mereka, apa yang dimaksud dengan kalian, apa yang dimaksud dengan dia. Nah, dia juga kan nanti ada beberapa, dia perempuan, dia laki-laki, dan seterusnya, nanti dijelaskan. Selanjutnya adalah kata ganti orang ketiga, tidak ada di tempat. Pada fi'il amar terdapat berapa derivasi atau timbangannya. Jadi kenapa? Kata ganti orang ketiga pada fi'il amar betul. Ya, ini ya, kalau orang terkecoh ini dengan soalnya, ini alhamdulillah yang terkecoh cuma sekitar 30%. Yang terkecoh cuma 30%. Artinya ada 70% yang benar menjawab. Selain harus betul-betul membaca baik-baik, ini harus fokus melihat. Ini sudah mulai sedikit tidak tingkat analisis. Kemudian selanjutnya dhamir dari fa'altum adalah, ini benar semua Ustaz ini 100 antum. Nah, ini karena mungkin sering digunakan antum. Kemudian terakhir adalah terjemah yang tepat dari kalimat berikut. Yang suruh Muhammadun Zaidan. Itu Muhammad sedang menolong Zaid. Ini semua hampir semua benar. Artinya apa? Sebenarnya ikhwani fiddin sudah mengetahui penggunaan atau penerapan dhamir itu, tapi mungkin ada yang belum tahu apa yang dimaksud dengan dhamir. Sehingga ada beberapa yang salah tadi di atas. Baik, saya kira itu Ustaz. Tafadhal kalau ada yang ingin sedikit di stressing dari penjelasan dhamir dan tasrif lugawi ini. Falyatafadhal masykura. Baik, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Afwan Ustaz, tidak ada suaranya. Halo. Bismillah. Tes, bismillah. Iya, bagus Ustaz. Oh iya. Oke. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam pertemuan yang ke-11. Pertemuan yang ke-11 di kuliah baca kitab. Mudah-mudahan masih senantiasa semangat, mudah-mudahan masih dalam keadaan di jalan yang penuh dengan keingintahuan terhadap bahasa Arab. Baik, pada kesempatan ini kita masuk dalam dhamir. Dhamir ini akan ada terus di dalam satu paragraf. Karena kenapa? Karena orang Arab biasanya kalau menyebutkan sesuatu itu pasti ada dhamir di dalamnya. Pasti ada dhamir.
Kalau kalimat, kenapa? Karena kata yang sudah disebutkan itu tidak diulang lagi. Cuma apa? Cuma kita diminta untuk mengembalikan. Pada nas-nas atau pada tulisan-tulisan, paragraf-paragraf yang muncul belakangan, bahasa Arab, susunan bahasa Arab muncul belakangan, itu sangat mudah ditebak dhamirnya kembali kemana. Akan tetapi pada kitab-kitab turas, kitab-kitab turas, itu biasanya antara dhamir dan yang dikembalikan kepadanya, antara kata ganti dan yang diganti, itu biasa berjauhan sekali. Sehingga apa? Sehingga ketika kita ingin membaca satu buku, biasanya itu perlu dulu ada maklumatus sabiqah sebelumnya. Nanti banyak maklumat baru kita bisa membaca secara lengkap dan memahami secara sempurna terhadap sebuah teks bahasa Arab. Karena kenapa? Karena teks bahasa Arab dulu tidak ada titik dan komanya. Jadi satu buku 1000 halaman misalnya atau 300 halaman, mulai dari kata pertama sampai kata terakhir tidak ada komanya dan tidak ada titiknya. Nah, itu apa namanya? Itu dimodifikasi sedemikian rupa sehingga memudahkan bagi kita untuk membaca. Nah, dhamir ini merupakan salah satu yang paling penting di dalam apa namanya, di dalam kalimat. Karena dia kata ganti, maka pasti ada yang digantikan. Karena yang digantikan inilah nantinya yang akan mengisi kata tersebut. Nah, makanya kenapa kadang ulama berbeda pendapat, karena kadang juga mereka berbeda pendapat dalam mengembalikan dhamir. Salah mengembalikan dhamir akan salah paham, akibatnya fatal. Nah, contohnya kalau mengatakan dia pembunuh, ya kan? Kalau misalnya ada dua orang, A atau B, ya kan? A atau B, siapa yang pembunuh antara keduanya? Kalau tidak bisa mengembalikan secara pasti, maka salah paham, salah nantinya juga di dalam memberikan hukum terhadap A dan B-nya. Oke, mungkin sudah lihat videonya masing-masing, bahwasanya kata ganti atau dhamir adalah kata yang diungkapkan untuk menggantikan orang atau untuk menggantikan benda. Dan ada 14, ada yang sifatnya gaib, ada yang mukhatab, gaib orang ketiga, mukhatab lawan cerita, dan ada mutakallim. Yang gaib dan mukhatab ini masing-masing ada yang mudzakkar muannats. Yang mudzakkar muannats ini masing-masing ada mufrad, musanna, jamak, mufrad, musanna, jamak, dan seterusnya. Kita mempelajari membahas tentang kata dhamir yang yaitu huwa, huma, hum, iya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, langsung saja. Ana, nahnu. Ada 14. Ada 14. Ini namanya dhamir munfasil. Jadi dhamir itu ini tidak ada dalam tidak ada dalam apa namanya? Tidak ada, ini penjelasan tambahan dari modul. Dhamir ada yang ya. Ad-dhamir ada yang munfasil, al-munfasil, dan ada yang al-muttasil. Apa bedanya?
Bedanya adalah dhamir itu ada yang berpisah dan ada yang bersambung. Yang berpisah seperti ini, huwa huma hum, hiya huma humna, tidak ada sambungannya. Kalau yang bersambung itu kadang masuk sama fi'il dan kadang juga masuk sama isim, semuanya boleh. Kadang masuk sama isim dan kadang masuk sama fi'il. Contohnya, kita mengatakan kitabnya dia satu orang, maka kita bahu ini. Kita buhu atau kita bahu, kita buhu, kita buhuma, kita buhum, kita buha, kita buhuma, kita buhunna. Kemudian kita buka, anta, kita bukuma, kita bukum, kita buki ini kalau ka anta, kalau ki anti, yaitu perbedaannya. Kita buki, kita bukuma, kita bukunna, kita bukunna. Kitabi, kita guna. Kitabi, kita guna. Jadi ini semua ada dhamir yang namanya dhamir muttasil. Dimasuki semua isim. Bisa masuk sama jar, ya kan? Alaihi atau lahu, fi. Alaihi, alaihima, alaihim, alaiha, alaihima, alaihinna, alaika, alaikuma, alaikunna, alaiya, dari sini alaiya, alaina, alaiya, alaina. Jadi ini dua bentuk dhamir. Baik, perhatikan. Ini karena kita fokusnya dibaca kitab. Di 14 dhamir ini yang sering sekali 80% muncul di dalam bacaan cuma ada 3. Cuma ini saja. Itu saja yang muncul, sering muncul. Ini, dan ini. Dalam bacaan cuma 3 saja yang muncul, sering. Orang ketiga tunggal, orang ketiga laki-laki jamak, kemudian orang ketiga perempuan. Itu saja yang sering muncul. Kenapa kan ini, yang ini biasanya juga disifatkan sama jamak yang geru akhir kan? Nah, geru akhir. Dan di dalam tulisan bahasa buku itu dhamir yang digunakan biasanya adalah dhamir ghaib. Dhamir yang ghaib. Ya kan? Karena dia adalah sifatnya informasi. Buku tidak berbicara sama kita, akan tetapi memberikan kepada ingin memindahkan sama kita informasi. Informasi tentang apa? Informasi tentang peristiwa-peristiwa. Jadi, dulu itu begini. Islam seperti kemudian yang banyak juga di dalam kata cuma 3. Begitu pula dalam kata ini ada 3. Fa'ala, kemudian fa'alu, dan fa'al. Yaf'ulu, yaf'uluna, taf'ulu. Itu saja. Ini saja. Yang bentuknya uful itu jarang kita dapat. Kecuali dalam khitab Quran dan hadis. Oke, selanjutnya
satu. Karena ini semua adalah dhamir, dan dhamir ini adalah dia ma'rifah. Kenapa ma'rifah? Karena dia menggantikan orang atau menggantikan benda. Sedangkan benda dan orang kalau digantikan berarti tertentu. Tidak mungkin ada penggantinya kalau tidak tertentu. Ya kan? Tidak mungkin kita mengatakan bahwasanya masjid itu masjidnya misalnya nyanya siapa? Masjidnya misalnya orang Arroya. Tidak mungkin gantikan kalau bukan kalau bukan tertentu. Makanya dikatakan sebagai isim ma'rifah. Kalau isim ma'rifah maka bisa menjadi mubtada. Ya kan? Kalau bisa menjadi mubtada, makanya antuna muhandisatun itu muhandis. Nah, harus sesuai, ya kan? Antuna dari segi kembali lagi ke awal. Dari segi naum dia adalah muannas. Nah, dari segi adat dia adalah jamak. Makanya pasangannya juga harus muannas dan jamak. Makanya nanti terus akan kembali ke sana. Waktu pertama kita sama-sama melakukan identifikasi dalam hal naum dan adat. Itu akan dipakai terus sampai bila-bila. Oke? Selanjutnya ada muhandisatun. Ya fa'altum. Insyaallah. Yansur Muhammadun Zaidan. Yansur. Ini kalau sudah masuk pada fi'il Yansur Muhammadun Zaidan, kemarin kita sudah membahas bahwasanya itu yang dibahas, yang dicari adalah fi'il dan kalau ada fi'il yang dicari adalah fa'ilnya. Kemudian setelah fa'ilnya dilihat maknanya fi'ilnya. Apa makna fi'ilnya itu ada memerlukan maf'ul atau tidak? Kalau memerlukan cari lagi maf'ulnya. Karena kalau ada maf'ulnya maka itu namanya fi'il. Tidak lagi kalau ada memerlukan maf'ul muta'addi. Barakallahu fiik. Oke? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Lanjut. Halo? Aku dengar saya orang-orang kah? Ya Ustaz, alhamdulillah. Ustaz, boleh tanya Ustaz? Ya, silakan. Ustaz. Halo? Yang tadi mau bertanya? Ya, mau tanya Ustaz. Ya, kepada. Ya. Untuk doa ketika doa itu jenazah Yang kemarin. Ya. Doa sholat jenazah itu sejak kecil saya mendengarnya adalah Allahumma fir, misalkan ya untuk laki-laki, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah ini beda sendiri wa'afihinya Ustaz. Apakah memang begitu atau salah? Enggak ada hu. Wa'afihi fihi. Kenapa bukan hu? Iya. Itu cuma menyesuaikan dengan kata sebelumnya. Orang Arab itu namanya dalam bahasa ini lifiqali. Itu sulit sekali itu dalam bahasa Arab. Kemudian kasrah. Maksudnya itu orang Arab. Ya? Maksudnya Ustaz. Maksudnya kan kalau mengatakan wa'afihu. Yang itu ya? Ya. Kenapa wa'afihi bukan wa'afihu? Iya. Itu untuk menyesuaikan kata sebelumnya. Jadi barisnya dhamir yang bersambungan dengan jadi tadi kita bahu dan kita buhu. Akan tetapi kalau bilang fi kita bihi. Fi kita bihi.
Nah, jadi kalau sebelumnya kasrah itu jarang, hampir tidak ada dari kasrah langsung di dhamma. Coba perhatikan ininya. Hampir tidak ada itu dari kasrah langsung di dhamma. Kenapa? Itu sulit bagi orang Arab. Kasrah itu sifatnya lembek, agak halus. Kalau dhamma keras. Nah, makanya mereka ini. Nah, begitu pula kalau sebelumnya ya. Kalau sebelumnya ya juga itu dibaca hi. Itu dibaca hi. Nah, kalau kita mungkin tidak ada masalah. Makanya saya pernah dulu ketika membaca, disuruh membaca di waktu masih mahasiswa, disuruh membaca, saya baca wasani huma. Saya diketawai. Apa katanya wasani huma? Seharusnya wasani hima. Kan kita enjoy aja kan. Oh iya. I sama u tidak ada permasalahan bagi kita. Kan tapi sama orang Arab itu masalah sekali. Terlipat-lipat lidahnya. Orang Arab kalau disebutkan itu. Makanya menyesuaikan dengan sebelumnya. Alaihi tani huma. Kalau kita betulkan salah Ustaz ya. Kita yang salah atau bagaimana? Kalau bukan dibetulkan, tapi menyalahkan diri sendiri. Karena kenapa? Karena di dalam orang Arab itu dalam apa namanya membuat kata dan mengucapkan kata itu ada yang namanya qiyasi, ada yang namanya simai. Qiyasi itu yang ada kaedahnya. Seperti fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'ala itu, dan ada juga yang namanya simai. Simai ini cuma yang didengarkan, yang dipakai oleh orang Arab. Dan simai dan dari simai dan qiyasi, simai tinggal di atas daripada qiyasi. Artinya apa? Yang sering dilakukan oleh orang Arab itulah yang benar. Nah, itu dah yang benar. Makanya kalau kita mau mengatakan wa'afihu, bukan kita membenarkan, tapi menyalahkan. Menyalahkan yang sudah benar. Kita membuat diri kita sendiri yang salah. Oke? Tapi hi dan hu itu sama saja domirnya ya? Ya, sama saja. Cuma menyesuaikan harakat sebelumnya. Penyesuaian harakat sebelumnya. Coba perhatikan, tidak ada itu kata-kata, mungkin ada satu atau dua yang sebelumnya kasrah baru dhamma. Hampir tidak ada. Beliau pemerhati bahasa Arab selama ini. Ustaz Supriyadi tadi memperhatikan. Kenapa ini? Insyaallah. Betul. Ya, baik. Ini sebenarnya juga kemarin ada yang bertanya ya tentang penggunaan kata ini. Saya kira sudah bisa mengerti ya. Atau masih ada? Kita masih buka satu atau dua pertanyaan tentang dhamir ini. Saya persilakan. Wa humamu, ya humamuna. Tadi sudah diartikan ya? Dua. Iya, sudah. Ya, belum. Ya, mungkin terakhir barangkali diartikan Ustaz supaya mengerti. Huwa sudah mengerti. Saya kan sama kan? Satu lagi Ustaz. Satu orang laki-laki. Dia seorang laki-laki. Huma, dia dua orang laki-laki. Mereka tiga ke atas laki-laki. Dia seorang perempuan. Kita punya dia. Nah, kita punya dia seorang perempuan. Huma perempuan, jadi laki-laki dan perempuan di sini sama kedua. Laki-laki dan perempuan. Kemudian hunna, mereka sama-sama. Nah, kemudian ada menarik. Kalau bergabung antara laki-laki dan perempuan, biasanya laki-laki saja disebut. Oh ya.
laki-laki saja disebut. Kalau meskipun lebih banyak perempuannya, jadi bagi orang Arab itu ada misalnya 1000 perempuan, ada satu laki-laki. Dia mengatakan udkhulu, masuklah kalian semua, laki-laki. Laki-laki. Makanya paling banyak pakai ini, pakai hum daripada hunna jarang, ya kan? Sama itu kata-kata antum ya. Antum biasanya kan ya. Kalau anta, kamu seorang laki-laki, antuma, kalian berdua laki-laki, antum, kalian laki-laki. Nah, antum kan biasanya digunakan biar perempuan laki-laki. Salah sebenarnya. Ya. Kita di Indonesia terbiasa dengan kebiasaan yang tidak boleh dibiasakan. Karena kenapa? Ketawa nanti orang Arab itu. Karena orang Arab tidak mau sekali. Orang Arab itu begitu, tidak mau sekali kalau bukan pasangannya. Makanya ketika datang Inggris, Perancis yang dulu sama di Mesir. Di Mesir ketika jadi semuanya orang dipanggil anti karena itu mudah bagi mereka. Sekalinya menyidak dipanggil orang, hei anti laki-laki. Laki-laki yang dia panggil. Yang pertama tidak digubris. Terus saya bilang anti. Yang kedua dan ketiganya diketawai. ini kan senjata dikatakan anti, ketawa orang Arab. Karena kenapa? Karena tidak cocok. Masa laki-laki untuk perempuan. Makanya saya juga dulu ini gara-gara saya pernah salah domir. Baru diceritakan sama teman-teman orang Mesir. Katanya itu dulu orang Perancis di sini. Yang ini tentaranya katanya panggil semua orang anti. Katanya kamu sama seperti itu katanya. Baru ketawa orang anak-anak Mesir di situ, ketawa semua. Nah, baru saya paham, oh ternyata seperti itu. Saya juga pernah dapat satu kali, mungkin saya sudah pernah cerita. Jadi ada perempuan yang mau naik angkot. Dia dipanggil Sayyidah. Iya. Itulah iya Sayyidah. Naik. Sayyidah itu artinya panggilan untuk perempuan sudah beristri. Tidak mau naik, tinggal terus di depan. Nah, kenapa tidak mau naik? Saya katanya bukan Sayyidah. Makanya tidak mau naik. Nanti dipanggil Itlai ya Anissa. Nanti dipanggil Nona. Silakan naik, baru naik. Sampai segitunya biasa ya. Apa namanya? Domirnya pemasangan katanya untuk orang Arab. Baik. Tadi masih ada sedangkan satu, tepatnya Ustaz, mungkin 1 atau 3 menit kita buka. Nggak jadi Ustaz, Afan. Oh. Oke. Tidak jadi ini karena tadi sudah ada ininya atau sudah tahu, seperti kata Ustaz Aswar sebelumnya, kalau ada yang masih ini dalam hati, pokoknya keluarkan saja unek-uneknya. Iya. Oke ya, berarti barakallahu fikum. Tafadhal Ustaz, kita masuk di sesi kedua, sesi membaca kitab. Ini bacaan kitab ini tidak terlalu panjang saya lihat. Ya. Saya share dulu ya. Sudah kelihatan? Kelihatan? Oh, bisa kita kelihatan. Apa? At-ta'asiyu ya. At-ta'asi. Ini kalau sudah mulai penerapan begini, sudah mulai blank-blank lagi kan? Kalau selama ini kita dapatkan banyak teori, ketika penerapan apa lagi dibacanya? At-ta'asi ya. Apa Ustaz untuk syukran. Barakallahu fikum. Jadi kita masuk dalam pembacaan teks, penerapan apa yang sudah kita ketahui di dalam teks. Jadi saya tadi bilang bahwasanya yang sering didapat
Itu ada 3 dhamir, 3 kata kerja. Kita lihat sekarang di dalam teks pembacaan kita. Dan kita lihat apakah betul-betul dalam satu kalimat, dalam satu paragraf itu ada. Selalu ada ininya. Selalu ada dhamirnya. Oke. Dari judulnya, jadi kalau kita melihat judul, jangan melihat seperti kalimat biasa. Sama seperti kemarin. Nah, makanya at-ta'assi ini adalah khabar dari mubtada yang dijatuhkan. Jadi hadza ini at-ta'assi, artinya ini adalah pasal yang membahas tentang at-ta'assi, meneladani. At-ta'assi sama al-qudwah, al-ittiba itu sama semua dari segi makna, meskipun penggunaannya dari segi penggunaan berbeda. Nah, at-ta'assi, kenapa tidak di rafa? Nah, karena dia belakangnya huruf terakhirnya adalah huruf sakit. Karena huruf sakit, orang sakit biasanya tidak bisa menampakkan perbuatan. Makanya akan dibahas nanti di mu'tal. Jadi at-ta'assi sebenarnya di situ at-ta'assiyu. At-ta'assiyu, akan tapi karena ianya adalah huruf sakit, maka cuma dibaca at-ta'assi dan dirafa dengan dhammah yang dikira-kirakan. Dengan dhammah yang dikira-kirakan karena dia adalah isim mufrad. Baik. At-ta'assi bi af'ali. Bi adalah harfu jar, ya kan? Af'ali majrur. Terus ar-rasuli, apa isinya rasuli? Ini apa? Naat. Maktun. Ya, naatun. Perhatikan. Itu bi af'ali ma'rifah atau nakira? Nakira. Nakro. Ar-rasuli nakira atau ma'rifah? Ma'rifah. Kalau sama Nakira. kalau satu nakira satu ma'rifah bisa jadi naktuman out. Tidak bisa. Ya. Tidak bisa. Mudah dia Mudah nilai. Barakallahu fi. Mudah. Mudah dan mudah ilaihi. Jadi meneladani bi dengan af'alir rasuli, perbuatannya rasul. Jadi bukan perbuatan yang rasul. Iya. Perbuatannya Ya. rasul. Nah, di sini tidak bisa naktuman out. Karena rasul bukan sifat. Nah, kemudian ini tadi yang di alaihi. Alaihi, kepadanya. Atau atasnya. Ini doa. Atasnya, Alaihi. hunya itu sudah kita dapat. Hu kembali ke Rasul. ar-rasul. Alaihi Rasul. kepada rasul as-salatu wassalamu. Ini as-salatu, masih ingat syibhul jumlah? Syibhul jumlah yaitu jar majrur bisa menjadi khabar. Dan jar majrur ini bisa mendahului mubtada'nya. Inilah contohnya. Jadi as-salatu adalah mubtada' muakhar. Alaihi kepadanya, as-salatu salawat, wassalamu dan keselamatan. Selamat. Wawunya adalah waw. Waw ataf. Waw ataf. Makanya assalamu sama i'rabnya dengan apa? Beneran loh ini. Dengan as-salatu. As-salatu. Salatu. Maaf. As-salatu di sini marfu, mansub atau majrur? Marfu. Marfu. Dirafa dengan Doma. dhamma karena dia adalah Ya, mubtada. Mubtada. Khabarnya Mubtada. didahulukan apa? mubtada dirafa dengan dhamma karena dia adalah isim mufrad.
Hah? Mufrad. Mufrad. Salat. Mufrad kan? Kan mufrad itu ada yang muannas, ada yang muzakkar. Iya, isim muannas. Isim mufrad. Tapi dia dari segi lafaz Muannas. dia muannas. Iya. Tidak boleh hilang itu. Jadi yang kemarin naunya Iya. muzakkar dan muannas. Muzakkar ada yang mufrad, muannas juga ada yang mufrad. Iya. Oke. Kalau wassalamu dia juga adalah isim mufrad. Akan tetapi dari segi lafaz dia Mufrad tapi muzakkar. muzakkar. Oke. Jadi begitu. Terus insyaallah. Tidak boleh hilang itu yang pertama. Itu yang pertama itu yang menjadi fondasi utama. Oke, selanjutnya al-af'alu. Ini karena kita sudah masuk dalam kalimat. Nah, jadi perhatikan bagaimana lagi. Kalau dia adalah isim, maka dia jumlah ismiyah. Ya. Maka ini kedudukannya sebagai Ada. mubtada. Barakallahu fiik. Al-af'alu perbuatan itu. Nah, ini kenapa ada yang tahu kenapa Ma'rifat. al-af'al di sini beralif lam? Ma'rifat. Ta'asi. Kenapa dia ma'rifah? Perbuatan Rasulullah. Maksudnya jelas, perbuatannya Jelas. Rasul. Kenapa bisa jelas? Yang itu jaga perbuatannya Rasul. Marifah. Ya, kenapa bisa ma'rifah? Ini pertanyaannya sudah meningkat ini. Kemarin cuma ditanyakan Karena ma'rifah Rasul. kira. Sekarang Yang dimaksud perbuatannya Kenapa Rasul. Karena dibahas perbuatan? Rasul yang disebut itu adalah Rasulullah. Jadi dia jelas. bagaimana Ustaz? Yang dimaksud itu adalah Rasulullah, jadi dia jelas Rasulnya bahwa yang dimaksud itu adalah Kenapa bisa Bukan jelas Rasul yang lain. bahwasanya dimaksud? Kenapa bisa jelas bahwasanya itu adalah Rasul? Ta'asi. Karena sudah disebutkan sebelumnya. ya disebut Alhamdulillah. Iya. Ya kan? Itu dia sudah af'alur Rasul. Rasul. Karena sudah disebutkan sebelumnya, maka bahwa yang dimaksud itu ketika Rasul. menyebutkan al-af'al tidak ada, bukan perbuatannya presiden, Rasul yang lain. bukan perbuatannya ini, bukan perbuatannya itu, akan tapi perbuatan Rasul. ar-rasul. Nah, ini namanya Ar-Rasul, ahli fikri. Jadi ya, kalau bahasa Inggris. Ini sudah tertentu hafalnya Rasul. Makanya ketika kita membahas di sini al-af'al, jangan pernah memikirkan af'al yang lain, kan, tapi af'al di sini adalah af'alnya yang sebelumnya ya. Oke, itu sudah meningkat sedikit ininya kan. Oke, sedikit demi sedikit, insyaallah. Insyaallah. Ada pakunya. Ada pakunya. Mejanya. Baik, al-af'alu mubtada. Allati, nah ini belum, tapi namanya ini adalah isim mausul. Al-af'al. Mausul. Jadi ada alladzi, mau sekarang atau nanti? Nanti. Nanti dulu Ustaz, nanti pusing. Oke. Kemudian sadarat. Nah, saya tadi mengatakan bahwasanya fi'il sama domir kebanyakan huwa, hum, dan hiya. Itu muncul satu. Muncul fi'il yang ada adalah yang menunjukkan perempuan. Perempuan. Ya kan? Nah, kenapa? Karena fa'ilnya adalah dhamir hiya. Dan hiya ini kembali ke Dekat. hiya. Kembali ke nah, pertama dulu, hiya ini dhamir apa? Gaib, Goib. gaib muannas Goib muannas. atau muannas gaib. Oh iya. Betul. Gaib muannas mufrad. Kemudian kalau mencari tempat kembali ke belakang.
ke sana. Yang sudah tadi disebutkan. Salatu. Af'al. Al-af'al. Kenapa al-af'al? Jamak taksir. Jamak taksir. Jadi Gairu kalau akil. Gairu akil, Tidak makanya berakal. diganti Tidak ya. berakal. Jamak taksir gairu akil disifatkan dengan Ya. Mufrad mufrad muannas. Oh, muannas. mufrad muannas. Nah, maksudnya Jadi kata gantinya ya. cocok dengan iya. Ya kan? Setirat. Yap. Iya. Sadarat. Jadi sadarat fiil-fiil ini pekerjaan-pekerjaan inilah pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ani an. Ini sebenarnya an. Asalnya an. Akan tetapi karena bertemu dua sukun menjadi ani. Anin nabiyyi jarun wa majrur. Jar majrur. Ini anin nabiyyi. Kecuali minah. Kalau min menjadi minah. Kenapa? Karena sebelumnya sudah kasrah. Mini, tidak bisa mini, tapi minah. Iya, iya. Pertamina. Pertamina, tapi Pertamina. Pertamina. Oke. Anin nabiyyi. Kemudian perhatikan, itu salah adalah fi'il madhi. Oh, ini kemarin sudah dibahas ya. Fi'il madhi. Fi'il madhi yang mana fa'ilnya atau dia berada pada posisi mufrad gaib, kemudian mudzakkar mufrad, ya kan? Gaib, mudzakkar mufrad. Gaib muzakkar mufrad. Ini fi'il madhi. Salah, sama seperti sama dengan fa'ala. Gaib, mudzakkar mufrad. Nah, maka lihat di depannya. Nah, karena kenapa? Karena yang di depannya itu adalah fa'ilnya pasti mudzakkar. Dari segi lafaz, kalau dari sini dari segi lafaz itu Allahu. Shalla Allahu. Nah, kita dapat lagi fi'il madhi. Fi'il madhi akan tetapi yang sama seperti yang bilang tadi itu fa'ala, fa'alu, fa'alat. Jadi dua fi'il sudah kita dapatkan. Sallallahu. Sama dhamir yang kita dapatkan sudah muncul dua. Huwa dan hiya. Ya kan? Itu di atas alaihi huwa. Sadarat hiya. Nah, sallallahu. Nah, ini fi'ilnya shalla. Alaihi. Nah, dapat lagi alaihi. Sallallahu alaihi wasallam. Hunya kembali ke alaihi. Kembali ke Muhammad. Rasul Nabi. Anin Nabi. Barakallahu fi. Mantap, gitu. Jadi meskipun ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bisa Muhammad, bisa an-Nabi, bisa ar-Rasul, akan tetapi ketika menyebutkan tempat kembali, sebutkan lafaz yang disebutkan sebelumnya. Karena kalau mengatakan alaihi Muhammad, tidak ada kata-kata Muhammad sebelumnya. Iya, berarti. Iya. Oh, kata-katanya. Yang ada adalah kata-kata an-Nabi. An-Nabi ini adalah mufrad mudzakkar gaib. Iya, Kan? Gaib. Jar majrur ya itu. Ya, hunya gaib. Iya. Tidak ada pada di sini. Kemudian mudzakkar karena Nabi dari segi lafaz dan dari segi makna. Kemudian mufrad. Oke? Selanjutnya wa ala alihi dan kepada keluarga-keluarganya. Itu ada lagi dhamir hi. Huwa lagi. Nah, kembali ke An-Nabi dan pada keluarga An-Nabi. Wasallam dan keselamatan. Nah, ini doakan sahabat kemarin. Af'al qismani.
ada dua bagian. Ada yang tahu tempatnya Kismani di sini? Kismani. Dia tempatnya adalah khabar. Kabar. Ya, mungkin sedikit melenceng dari apa yang telah kita pelajari kemarin. Kenapa? Karena ini kata-katanya sudah permasalahannya sudah agak kompleks. Al-af'alu qismani. Begitu sebenarnya bentuk ininya. Sederhananya. Perbuatan-perbuatan Rasul itu ada dua bagian. Ada dua bagian. Jadi yang kadang-kadang kita temukan memang seperti itu. Jadi kalau kemarin, kalau dalam kalimat biasa, antara mubtada dan khabar itu harus ada kesamaan. Ya kan? Nah, kalau di sini, karena sudah merujuk ke makna, nah, karena tidak bisa mengatakan al-af'alu qismatun. Ya. Karena kalau kita mengatakan al-af'alu qismatun berarti satu bagian saja. Sedangkan yang mau dijelaskan di sini bahwasanya ada dua bagian. Dua bagian. Oh, qismani. Kemudian minha Dari min harfu jar. Ha dhamir. Ha itu adalah dhamir muttasil. Dan ha kembali ke ha adalah gaib muannats mufrad. Kembali ke muannats mufrad, berarti kembali ke al-af'alu. Al-af'al. Barakallahu fiik. Allah Ta'ala bistab. Jadi minha di antara perbuatan-perbuatan itu, kan ha al-af'al adalah jamak taksir tadi. Jamak taksir yang tidak berakal. Tidak berakal, maka disifatkan dengan muannats mufrad. Muannats mufrad. Mufrad muannats. Minha. Min di antaranya, di antara perbuatan tersebut, makana minal af'ali al-jibiliyati. Makana ada yang berupa minal af'ali, min harfu jar, al-af'ali majrur. Majrur bil af'al jibliyah. Majrur dengan apa? Dengan kasrah. Karena dia adalah huruf. Al-af'al, enggak, al-af'al ini dia mufrad, musanna atau jamak? Jamak taksir. Jamak taksir, sama dengan di atas tadi. Kemudian wakil. Kemudian al-jibiliyati. Na'tun. Kenapa na'tun? Kesesuaian dengan af'al. Kesesuaian dengan af'al. Kesesuaian yang sempurna. 4 kesesuaian yang ada. Iya. Dia adalah muannats. Al-af'al dia jamak taksir disifatkan dengan mufrad muannats. Mufrad muannats. Kemudian sama-sama ma'rifah dan makanya sama-sama di sama-sama barisnya. Sama di i'rabnya. Itu sama-sama di jar. Maka minal af'ali al-jibiliyati. Wa minha, waw ini adalah huruf ataf. Minha diantaranya ma siwa zalika. Apa yang selain daripada hal tersebut. Zalika ini menunjukkan ke al-af'alul jibiliyah. Kalau ha itu Ustaz menggantikan af'alul jibiliyah juga. Kan wa minha atau hanya kembali. Ha kembali ke sama af'al. Seperti minha yang pertama. Oh, af'al. Makanya di sini wawunya adalah waw ataf, atafnya ke minha yang pertama. Kenapa enggak minhu, Ustaz? Kenapa tidak minhu? Ada yang bisa jawab? Jamak taksir. Karena dia kembali ke al-af'al Ustaz. Dia adalah jamak taksir.
Jamak taksir disifatkan dengan Mufrad muannas. mufrad muannas. Makanya dia pakai minha. Hanya kembali ke al-af'al. Jadi kalau mau dibuang hanya, kita mengatakan wa minal af'ali. Dan diantara perbuatan-perbuatan Rasul masih wadalik, yang selain daripada al-af'al al-jibiliyah. Nah, itu jadi apa namanya? Caranya di dalam memberikan pembagian itu meskipun banyak pembagiannya, kadang-kadang juga kita mengatakan ada dua. Contohnya, warna itu cuma ada dua. Ya. Apa itu? Putih dan bukan putih. Oh, putih. Putih dan itu. Putih dan bukan putih. Kemudian yang bukan putih ini bisa yang bukan putih itu ada hijau, merah, kuning, ya kan? Nah, sama dengan di sini. Al-af'al min af'al jibiliyah wa minha ma siwa dzalik. Kenapa dibedakan? Karena kalau al-af'al jibiliyah adalah perbuatan-perbuatan yang dipunyai oleh common people, kebanyakan manusia. Nah, makanya itu dijadikan sebagai bagian pertama untuk memberikan gambaran kepada orang bahwa Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia biasa. Maka perbuatan Rasul yang sama seperti perbuatan manusia biasa itu ada satu bagian. Nah, kemudian amma adapun, nah, ini biasanya masuk sama amma ini masuk di permulaan kalimat. Makanya setelahnya itu adalah mubtada. Al-af'alul jibiliyatu. Adapun al-af'alul jibiliyah kal qiyami seperti berdiri. Wal qu'udi. Ini kal qiyami, al-qiyamnya ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Kalau nakirah bagaimana? Qiyam. Kalau dikasih huruf ka, huruf jar, jadi qiyami. Kal qiyami sama. Apa ini? Ka qiyami. Oh, enggak ada. Kaqiyamin. Ya. Kaqiyamin. Kan tidak boleh hilang alifnya. Wa qu'udin. Nah, berarti kalau dibuang alif lamnya, dia tanwin. seharusnya di tanwin. Kaqiyamin. Nah, kalau di sini kal qiyami. Kal qiyami. Kalau mau dilanjutkan lagi, kenapa di apa namanya? Kenapa dimakrifahkan? Nah, karena berdirinya Rasulullah itu orang sudah tahu bahwasanya Rasulullah pasti pernah berdiri, ya kan? Nah, wal qu'udi. Ya, itu sudah diketahui dalam hadis-hadis dan sebagainya. Wal qu'udi. Waw harfu ataf. Al qu'udi ma'tuf dan karena sebelumnya dijar maka dia juga majrur bil kasrah. Karena dia adalah isim mufrad. Ya kan? Isim mufrad. Halo, kembali lagi pertanyaan sebelumnya. Kenapa dikatakan isim mufrad? Karena jamak taksir tidak Taksir itu bukan. Ada ciri-ciri jamak yang musanna. Barakallahu fiik. Mantap Ustaz. Karena tidak ada tanda-tanda musanna dan tanda-tanda jamaknya. Iya. Kenapa dia mau isim mufrad? Oh iya, karena tidak ada jamak, tanda-tanda jamaknya jelas betul. Ya. Kemudian wal akli
wasyurbi wa nahwihi, dan yang sama dengan itu. Biasanya seperti ini mengatakan wa nahwiha, tapi bisa juga wa nahwihi. Jadi sama dengan perbuatan ini, sama dengan asyurb. Seperti atau lompat dan lain sebagainya yang masuk dalam af'al jibiliyah. Ya. Bisa benar juga kalau dibilang wa nahwiha. Apa? Wa nahwi itu benar juga. Kalau wa nahwi kembali saja ke secara keseluruhan. Kenapa? Ini sudah ada menjelaskan tentang amma al-af'al al-jibiliyah. Di sini kalimat baru. Nah, makanya al-af'al al-jibiliyah fala niza'a, ada perbedaan pendapat, tidak ada pertentangan. Bahwasanya al-af'al al-jibiliyah ala bismi wa li ummati ilai al-af'al al-jibiliyah itu alal ibahati, punya boleh kepadanya. Kepada siapa? Kita sekarang menjelaskan membaca tentang perbuatannya siapa? Anin Nabi. Ya. Kepada an-Nabi. Jadi ini boleh kepada Nabi, wali ummatihi, dan umatnya. Kepada umatnya. Ummatihi. Wali ummatihi ada berapa kosakata, suku kata? Wali ummati 4. Barakallahu fikum. Mantap. Berarti kalau bisa mendeteksi 4 suku kata, berarti di situ ada 4 hal yang mau dijelaskan. Waw atap. Di dan ummah majerur. Kan? Hi damir mudhafun ilaihi. Dan hi kembali ke Nabi. An-Nabi. Kembali ke Nabi. Walidzalika, oleh karena itu, la tadkhulu. Di sini ada fi'il mudhari'. Perhatikan yang saya bilang bahwasanya itu tidak akan lepas. Jadi ini taf'alu. Oh ya. Ya kan? Taf'alu. Jadi bentuknya itu saja. Taf'alu. Perhatikan itu saja. La tadkhulu. Dia tidak masuk. Nah, tadkhulu ini fi'il mudhari' yang dhamirnya adalah iya. Barakallahu fiik. Dan hiya kembali ke Nabi. Ibahah. La tadkhulu. Fa'ilnya Nabi. Ini hiya adalah gaib mufrad muannats. Musanna. Gaib Oh ya. muannats mufrad. Ibahah. Kembali ke al-af'alu. Kembali ke Nggak kelihatan, ini Ustaz dulu. Al-af'alu. Kembali ke al-af'al al-jibiliyah. Wal-jibili. Jadi walidzalika la tadkhulu, al-af'al al-jibiliyah ini tidak masuk. Jibiliyah. Tidak masuk
Al-afal jibliyah saja, bukan al-afal secara keseluruhan. Oh, Karena jibliyah pembahasannya saja ya. adalah jadi fokus terhadap pembacanya sama kabarnya. Di sini adalah paragraf ini, tempatnya, maknanya, dan lain sebagainya. Nah, insya Allah akan begitu seterusnya. Mudah-mudahan kalau sudah lancar, insya Allah nanti akan kami baca sendiri tanpa tanpa ada harakatnya. Tanpa harakatnya. Oke? Insya Allah. Insya Allah. Selanjutnya saya kembalikan mudah-mudahan ini dapat memberikan gambaran. Wassalamualaikum. Ya, baik. Silakan lanjut, Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz atas penjelasannya. Alhamdulillah. Ini meskipun di akhir-akhir kalimat tadi saya punya jaringan ini down sehingga tidak bisa men-share. Makanya memang ya salah satu mungkin ini kita bahwa kita baiknya di print kitabnya di depan kita ketika membaca. Ya, ketika seperti ini tadi, wah ini berkali-kali kami ingin mengembalikan, kemudian itu juga setiap kali kembali down lagi, down lagi. Makanya yang muncul, untungnya yang tetap bisa muncul suara serta gambarnya tadi Ustaz Haswa, sehingga alhamdulillah proses perekaman juga, recording juga tidak off. Alhamdulillah, ini salah satu kelebihannya Zoom ya. Jadi meskipun host kemudian, makanya kan sering ada host pindah ke sini. Alhamdulillah. Itu saja tadi yang kita ini, bahwa ada sedikit kesalahan teknis, mohon maaf, bukan dari kesengajaan ya. Sengaja ini karena jaringan. Terakhir saya ingin sampaikan bahwa ini tadi juga disampaikan oleh Ustaz Aswar, bahwa kita sudah mulai merasa ya, merasa bahwa kalau tadi mungkin 50%, saya mengatakan 60 sampai 70% kata-kata di setiap paragraf, di setiap kalimat tadi itu sudah bisa kita identifikasi. Sudah bisa kita identifikasi, artinya sudah pernah kita pelajari tentunya. Sudah pernah kita pelajari. Bagaimana kemudian domir-domir yang ada di dalamnya, bagaimana mengembalikannya. Kalau kemarin kan ketika kita mengatakan fi'il mudhari di depannya ta atau di depannya ya, nah, ini yang biasa memusingkan kita. Kenapa bisa kembali? Kenapa bisa menjadi ta? Padahal itu adalah hiya yang berarti bahwa dia adalah annas. Nah, ternyata ikhwani fiddin wa akhwati fillah itu tadi sudah bisa kemudian mengidentifikasi. Nah, ini sungguh sangat luar biasa apa yang kemudian kita bisa laksanakan. Semoga ke depan insya Allah semakin kita bisa mengidentifikasi semua dari yang kita baca. Tentunya memerlukan jam terbang. Dan jam terbang itu akan kita yang hanya diri kita yang kemudian bisa mengasahnya. Hanya dari kita bisa mengasahnya. Dan saya kira di dalam forum ini semua insya Allah terbiasa dan bisa untuk mengasah hal tersebut. Terakhir lagi saya mau sampaikan, insya Allah besok kita masuk ke tasrif kedua, atau biasa kita mendengarkan tasrif istilahi. Fa'ala yaf'alu fa'lu maf'ul itu yang sering dihafal. Nah, bagaimana cara mengartikan? Fa'ala bagaimana cara mengartikan? Yaf'alu bagaimana cara mengartikan? Dan selanjutnya di antara rentetan kata tersebut bagaimana cara mengartikan? Nah, besok insya Allah kita akan pelajari.
dan bagaimana kemudian dan kata-kata yang mana yang sering muncul. Nah, ini juga sebenarnya yang selama ini terus terang saya secara pribadi sulit untuk mengidentifikasi. Saya mengatakan bahwa banyak sekali yang harus dihafal. Ternyata alhamdulillah ini sangat luar biasa. Ustaz Aswar kemudian bisa memberikan gambaran kepada kita bahwa yang sering muncul cuma ini. Jadi tidak usah terlalu pusing dengan yang lain. Mungkin akan kita temukan tapi sangat jarang. Nah, sehingga kita bisa mengatakan, oh betul. Tadi dikatakan bahwa yang sering muncul adalah 3 ini kalau di isim, 3 ini kalau di fi'il. Di dalam bacaan tadi itu juga yang berulang-ulang. Tidak pernah kemudian kita menemukan yang banyak sekali tuh fa'ala, kita tidak kemudian menemukan secara keseluruhan. Tertentu memang hanya 3 yang sering. Nah, ini adalah tentu tidak bisa kita dapatkan kalau bukan dari orang yang sering berinteraksi dengan bahasa Arab. Dari orang yang sering berinteraksi dengan bahasa Arab. Alhamdulillah itu kemudian bisa kita dapatkan. Baik, ikhwan fillah wa akhwat fillah rahimallahu alaikum. Cukup sampai di sini saya kira untuk hari ini. Barakallahu fikum Ustaz atas penjelasannya. Barakallahu fikum jami'an atas perhatian para ikhwan fillah rahimallahu alaikum. Kita bersama-sama menutup pertemuan kita pada hari ini dengan beristighfar 3 kali dan membaca doa kafaratul majelis. Astagfirullah wa atubu ilaik. Astagfirullah wa atubu ilaik. Subhanallah walhamdulillahirabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.